Kemarin saya udah ceritain sedikit tentang DAD, bahkan sampai jelas sebetulnya terkait dengan apa itu DAD. Saya ulas sedikit aja lagi tentang DAD. Sekali lagi saya tekankan, untuk DAD pertama kali yang jadi pertanyaan adalah apa aja simbol DAD. Nah, simbol DAD itu nggak boleh lupa. Pertama yang terlihat jelas adalah entitas. Di sini disebut external entity, eksternal entitas luar. Apa sih entitas luar? Di penjelasan saya udah saya kasih tahu kemarin tuh. Entitas luar tuh apa sih? Entitas. Sekali lagi, orang, bagian, unit. Ini saya tulis terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara teori, entitas itu external entity, artinya dia terlibat secara tidak langsung. Tapi kenyataannya di lapangan, ada entitas luar yang ternyata memang sebagai user, yang memang ternyata sebagai admin, yang memang ternyata sebagai administrator, operator gitu ya. Misalkan resepsionis ya. Nah, mau tidak mau entitas luar itu juga terlibat di dalam penghimpunan data. Makanya saya sebut di sini baik secara langsung maupun tidak langsung entitas. Jadi jangan pernah menyebut di DAD itu entitas itu dengan nama tabel. Satu. Kedua, yang perlu ditekanin adalah nih, sumber pemberi data. Kalau dia masuk ke sistem. Artinya data yang diinput ke sistem, sumbernya dia. Atau bisa jadi entitas itu adalah penerima informasi. Karena dia menerima hasil olahan dari sistem. Informasi yang masuk ke sistem, data yang masuk ke sistem, begitu hasil udah diolah, dia akan jadi informasi. Informasi itu diterima oleh entitas ini gitu. Berulang-ulang saya sering bilang, hindari penamaan dengan sebutan admin. Kenapa? Karena admin itu bisa punya persepsi macam-macam. Bisa jadi dia sebagai pemrogram, bisa jadi dia user sendiri, bisa jadi dia, kalau memang dia bagian administrasi, ya sebetulnya bagian administrasi, tata usaha dan seterusnya. Terus jumlah dan nama entitas di konteks nol dan rinci harus sama. Kalau di konteks ada 2, otomatis di nol juga harus ada 2. Otomatis di rinci juga ada 2 gitu. Nah, itu entitas. Habis entitas apaan? Proses. Kita mengenal 2 model DAD, Genserson sama DeMarco. Yang kita pakai DeMarco karena dia simple, bulat, lingkaran gitu kan, lingkaran terus sama kotak sama garis proses. Yang kedua nih, proses. Yang ditekankan di proses di sini memang teorinya merupakan bagian dari DAD yang mengubah. Kenapa dia mengubah? Karena dia mengolah gitu, dari masukan menjadi keluaran. Nah, ini secara teori. Pada dasarnya proses adalah olahan data yang ada di sistem. Proses ada di sini. Apa aja sih proses? Nih, segala aktivitas kegiatan dikerjakan oleh sistem. Ini saya tanda ini. Dikerjakan oleh sistem. Proses di nol merupakan uraian secara garis besar. Jadi kalau nol itu proses-proses yang secara garis besar. Nama sistemnya ini, garis besarnya apa aja? Mulai dari awal, di luar login ya, di luar login. Misal data master, pendataan master apa aja? Pendataan anggota, pendataan mahasiswa, pendataan siswa. Pokoknya data apa aja yang kira-kira dibikin pertama kali. Proses memiliki nama dan nomor sesuai level DAD. Misalnya di sini level 0. Level 0 itu DAD konteks, level 1 itu DAD 0. Ada nomornya, ada namanya. Sebuah proses bisa memiliki satu inputan dan beberapa keluaran atau sebaliknya. Ini hati-hati juga nih ya. Secara logika, inputan boleh 1, keluaran bisa 2, 3, 1 juga bisa gitu. Tergantung dari tingkat kebutuhan sistem itu sendiri. Misal, inputannya adalah biodatanya beliau, relawan.
Sementara di situ entitasnya ada kepala unit atau koordinator misalkan. Ada juga pimpinan lembaga. Dari data ini, si pimpinan lembaga butuh rekapitulasi data seluruh relawan sehingga dia perlu print out terhadap data ini. Artinya yang dikasih ke sini adalah keseluruhan data ini. Saya beri nama misalkan rekapitulasi. Di sisi lain, ada kepala unit yang membutuhkan data satuan. Artinya, begitu data relawan A diinput, NIK 01, nama Insan misalkan. Nah, di situ ada foto, ada nama, ada alamat, ada telepon terhadap si Insan tadi. Dia butuh nih datanya si Insan, relawan A tadi, di print. Nah, print satuan ini dibutuhkan oleh dia. Jadi ketika print satuan, di outputnya dikasih ke sini, ketika cetak keseluruhan kecetak ke sini. Padahal datanya masih sama datanya dia. Tabelnya sama, masih tabelnya dia. Tapi keluaran bisa 2. Begitu kita urai di 0, pendataan relawan. Ini entitasnya, datanya diinput, disimpan di sini, dipanggil lagi gak? Dipanggil misal. Dipanggil. Begitu dipanggil, cetak keseluruhan kasih ke sini, cetak satuannya dikasih ke sini. Artinya inputan bisa 1, keluaran bisa 2. Atau inputannya 2, 3, 1, 2, misalnya. Terus dari sini panggil data A, panggil data B, panggil data C, terus diinput, keluarnya cuma 1, bisa. Misal struk pembayaran, yang dipanggil data barang, data karyawannya dipanggil, begitu dicetak jadi struk. Di struk ada nama karyawannya siapa, data transaksi transaksi barangnya ada. Nah, kan itu manggil 2 tabel. Yang input siapa? Si operator, si kasir misalkan. Gitu. Artinya bisa gitu. Jadi sekali lagi, yang namanya proses bisa punya 1, bisa keluar dan sebagainya. Yang perlu digarisbawahi lagi, tidak ada proses tanpa masukan atau tanpa keluaran. Ini 1, input pesanan. Gitu. Pertanyaannya di sini jadi data pesanan. Dia pertama ini. Loh, terus data menunya dari mana gitu kan? Ternyata data menunya diambil di sini. Sementara penginputan menu adanya di sini. Secara logika, mesen dulu apa menu dulu gitu. Ya harusnya menunya dulu yang dimasukin. Artinya ketika kita bikin di aplikasi, ya otomatis yang pertama kali dibikin adalah menunya dulu gitu. Baru dia bisa pesen. Nah, ini contoh gitu. Terus ini contoh lagi. Oke lah, dinamain data master boleh, silakan. Padahal pendataan barang juga sama gitu. Dia input di sini. Pertanyaannya, di form ini ada tombol cetak gak? Gitu. Kalau ada tombol cetak, di mana fungsi tombol cetak itu di diagram ini ditampilkan? Sementara ini input, keluar, kesimpan doang, nggak dipanggil lagi di sini. Sementara di sini ada proses barang masuk. Pertanyaannya, barang masuk ini di input menggunakan form atau langsung ngambil dari sini? Kalau ngambil dari sini, logikanya agak susah. Bukan berarti nggak bisa, agak susah. Bagaimana mendeskripsikan bahwa data barang ini bisa kita klasifikasikan sebagai barang masuk? Di mana-mana barang masuk itu pakai nota. Contoh, Indomaret, Alfamart, ketika barang datang, mobil datang, dia kan pasti bawa nota, bawa faktur yang diberikan ke pihak petugas. Dikasihlah oleh ke karyawannya. Ini bang, ada 100 barang dalam satu mobil ini, silakan dicek dulu tuh secara manual, belum diinput. Coba perhatikan, begitu udah oke, barang-barang tadi 100 benar, barangnya 100, barang ini oke, mobil barangnya pulang, karyawan yang inputin. Berdasarkan apa? Berdasarkan faktur yang diterima sama dia. Taruhlah kita nemuin faktur barang datang misalkan. Yang input siapa? Karyawan yang input barang masuk ke sini. Datanya dari mana? Dari data barang yang dia punya. Gitu.
Oh ternyata ada data barang baru, ya berarti nggak bisa, di sini kan belum ada, lari ke sini lagi, lari ke form ini, input data barang baru. Begitu barangnya sudah ada di sini, baru di sini input datanya, barulah dia jadi barang masuk. Barang masuk belum tentu jumlahnya sama dengan data barang sini gitu. Nah data barang masuk otomatis akan mengupdate data ini gitu. Nah ini contoh-contoh yang agak rancu gitu kan. Nah itu proses. Saya mau tekanin lagi bahwa proses adalah segala aktivitas oleh sistem. Terus apalagi setelah proses, setelah udah data store, ini udah jelas, kita pakai ini modelnya ya. Nah aliran data, kemarin udah saya ceritain juga tuh aliran data. Aliran data apa sih? Ini yang sering saya bilang. Saya ingetin terus. Kenapa saya ingetin terus? Karena masih banyak yang salah. Aliran data yang ada di sistem itu cuma ada 4 model. Satu dari entitas ke sistem, bisa berbentuk formulir atau lainnya. Artinya ini misalkan, ini nih entitas ke sistem, bentuknya formulir. Misal, bentuknya faktur, bentuknya sales order. Artinya pasti sesuatu dalam bentuk kertas atau cetak atau barang yang berisi data-data tersebut yang akan diinput. Yang input siapa? Diakah? Belum tentu. Ini kan external entity. Tadi yang bawa petugas mobil, tadi itu yang bawa. Bentuknya faktur, dikasih ke petugas Indomaret misal. Yang input siapa? Petugas Indomaret. Apakah di sini namanya petugas Indomaret? Bukan. Di sini ya namanya tadi. Siapa pembawa barang? Misalkan kita namain Indomaret Pusat misalkan, atau petugas pembawa barang lah, apalah di sini namanya gitu kan. Dia, karena dia yang memberikan faktur ini. Faktur apa? Faktur yang berisi data-data yang akan diinput. Siapa yang input? Ya petugas Indomaret. Diinput, jadilah data barang. Sistem ke data store ini arus nih. Sering jadi pertanyaan, Pak ini kan arus, tapi kok nggak ada namanya? Nah, karena dia dari sistem ke data store, karena ini udah otomatis simpen. Arus ini terjadi ketika sebuah form ini diklik simpen. Begitu diklik simpen, dia masuk ke sini. Diklik simpen, dia masuk ke sini nih. Gitu. Makanya tidak perlu nama kalau yang ke data store, karena udah pasti nyimpen. Kalau di sini nggak bisa, nggak pakai nama, karena bisa persepsinya macam-macam. Ini ke sini nggak ada nama, apa ini namanya? Relawan, dia ngasih kue, dia ngasih baju, dia ngasih apa? Oh ternyata enggak, dia ngasih data. Data apa? Datanya dia gitu. Makanya di sini harus ada nama. Kalau di sini udah pasti nyimpen. Yang ketiga, data store ke sistem. Data store ke sistem. Data store sistem juga arus bukan? Arus. Tuh. Karena garis dengan tanda panah arus. Kok nggak ada namanya? Iya, karena dari data store ke sistem otomatis dia manggil. Sistem manggil ini nih. Dia manggil. Yang keempat, entitas, sistem ke entitas. Nah ini yang perlu digarisbawahi juga, bahwa sistem ke entitas itu bentuknya output, keluaran. Bisa dalam bentuk cetakan, bisa dalam bentuk tampilan. Saya kemarin sudah ingetin juga tuh. Di sini kita lihat. Barang masuk, tahu-tahu ke sini. Bukti barang masuknya nggak ada. Barang keluar, tahu-tahu dari sini. Bukti barang keluarnya nggak ada. Tahu-tahu keluar laporan. Pertanyaannya, kalau saya mau cetak jumlah barang keluar, di mana saya harus cetak? Saya mau cetak semua data barang masuk dari mana? Gitu. Di sini, ini laporan. Laporan itu jumlah seluruh barang, tergantung laporan diminta bulanan apa. Tapi yang saya butuhkan adalah data barang pada saat itu, atau data barang masuk pada saat itu, atau pada data barang keluar pada saat itu. Di mana cetakannya? Nggak ada di sini. Terus ketika ini, misal, nih, nah ini bener nih, keluar struk pembayaran. Nah ini kan isi datanya data yang hasil inputan, cuma proses yang ada di sini yang salah tadi saya bilang. Nah itulah yang namanya aliran data.
Nah ini yang sering, yang nggak boleh sering salah. Udah 4 itu doang sebetulnya, sisanya sih nggak perlu gitu loh. Artinya nggak terlalu ini, 4 itu bisa aja keluar masuknya. Yang sering lupa adalah konsep input, simpen, panggil, cetak atau tampilan. Itu kan konsep input, proses, output, itu konsep awal gitu. Oke, itu terkait dengan analisa terstruktur.